Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Jumpa lagi bersama kami dalam program acara Save Your Heart. Program ini kami sajikan untuk sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita serta semua masyarakat Indonesia yang membutuhkan edukasi dan informasi seputar kesehatan jantung dengan topik-topik yang menarik. Program ini kami publikasikan melalui kanal kami di website dan media sosial kami. Kali ini kita akan membahas penyakit jantung dari segi gizi dan makanan. Hari ini saya ditemani dietitian yang akan berbagi informasi terkait diet pada penyakit jantung itu seperti apa dan bagaimana. Langsung aja ya kita mulai. Ini baiknya saya manggil apa nih? Mbak, Ibu, Kakak? Panggil Mbak aja. Oke, selamat pagi Mbak Puji Gunarti. Selamat pagi Mbak Santi. Apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah Aduh, baik. Ini kita udah lama nggak bersua nih ya. Iya betul ya. Kali ini kita langsung manggil Mbak Puji membahas tentang penyakit jantung dari segi gizi dan makanan. Oke, sebelumnya Mbak Puji ini dinas sebagai dietitian di area Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Seperti yang kita ketahui bahwa makanan memiliki peran yang cukup penting dalam menjaga kesehatan jantung. Penyakit jantung koroner sendiri salah satu penyebabnya adalah asupan makanan atau gizi yang tidak seimbang ya Mbak ya? Iya betul. Oke, nah bagaimana sih Mbak, kami mau menanyakan definisi dari gizi seimbang dan konsumsi makanan seperti apa yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner. Silakan Mbak Puji. Terima kasih Mbak Santi. Sebenarnya untuk gizi seimbang itu sendiri adalah susunan makanan sehari ya yang mengandung zat gizi sesuai dengan berdasarkan jenis dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan seseorang gitu ya. Jadi tetap harus dengan mengikuti prinsip keanekaragaman atau variasi makanan. Yeah. Nah dari susunan gizi seimbang itu, dari makanan gizi seimbang itu, dia harus tersusun seperti dari segi energinya harus ada ya, jenis protein dan vitamin dan mineralnya. Itu harus tersusun dalam gizi seimbang itu sendiri. Nah kalau misalkan tadi Mbak Santi bilang kelebihan ya. Nah kalau kelebihan itu gimana gitu ya. Nah kalau dari kelebihan itu sebenarnya dari asupannya yang berlebih, misalkan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak, ya kan? Nah itu kita sebut gizi lebih ya, tidak seimbang ya kan? Nah dari segi lemak, karbohidrat seperti itu ya. Terus kurangnya asupan sayuran dan vitamin, sayuran dan buah seperti itu ya. Dan kurangnya aktivitas fisik. Nah itulah menyebabkan gizinya itu tidak seimbang atau kelebihan ya. Nah dari situ bisa menyebabkan kalau kita banyak mengkonsumsi makanan yang berlemak ya, berlemak tinggi khususnya. Nah dan karbohidrat yang tinggi, misalnya yang lebih banyak kayak mengkonsumsi manis-manis ya, makanan yang manis-manis seperti kayak cake yang tinggi lemak gitu ya. Itu enak ya Mbak, gimana dong? Nggak boleh berlebih ya? Nggak boleh berlebih. Nah itulah menyebabkan gizinya jadi tidak seimbang, jadi berlebih ya. Nah itu juga salah satu faktornya bisa pencetus penyakit PJK itu sendiri. Penyakit jantung koroner. Nah kemudian nih Mbak lanjut. Jadi kita mendapat pertanyaan dari sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita serta masyarakat Indonesia yang mungkin sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita serta masyarakat Indonesia kurang informasi ya, kurang aware nih. Jadi ada beberapa pertanyaan, apakah
pasien jantung koroner itu boleh mengkonsumsi makanan yang sifatnya ya dikukus, direbus aja gitu. Itu benar nggak sih, Mbak? Sebenarnya nggak hanya itu ya. Memang nggak hanya dikukus dan direbus saja gitu ya tekniknya. Nah, kalau misalkan sebenarnya masih boleh untuk pasien-pasien PJK itu tekniknya dengan cara boleh dipanggang seperti itu ya. Dibakar masih boleh. Itu masih boleh ya, Mbak, masih ya? boleh. Menumis, misalkan ditumis sayurannya dengan menggunakan sedikit minyak seperti itu. Itu masih boleh ya kan. Kalau misalkan hanya dikukus atau direbus saja itu bisa menyebabkan kebosanan ya. Pasiennya akhirnya makannya itu aja gitu ya. Jadi sebaiknya jangan. Jadi lebih divariasikan biar ada semangat lah gitu untuk ternyata nggak hanya dikukus dan direbus saja loh gitu. Masih boleh juga dipanggang, dibakar gitu ya. Boleh ditumis pun boleh dengan menggunakan minyak yang sedikit. Ya intinya tuh lebih kita mengatur ya Mbak ya, mengatur pola asupan makanan tersebut ya Mbak ya. Kemudian Mbak, untuk pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, bagaimana sih pengaturan diet jantung yang diberikan kepada pasien dan bagaimana peran ahli gizi dalam memberikan diet kepada pasien tersebut? Ya. Baiklah, kalau untuk pasien di Rumah Sakit Jantung itu sendiri biasanya kita sebagai dietitian ya, apalagi untuk pasien baru, biasanya kita asesmen dulu pasiennya gitu ya. Misalkan kita tanyakan dulu dia kebiasaan makannya ya, pola makan hari-harinya seperti apa. Nanti kita bisa menyimpulkan, itu bisa mendiagnosa, oh dia ada masalah gizinya nih dengan pola makannya misalkan seperti itu. Nah, berarti implementasinya nanti kita disesuaikan dengan kondisi pasiennya pada saat itu. Gitu. Kemudian Mbak, setelah pasien pasca rawat di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, apakah tetap melakukan diet sesuai yang sudah diberikan oleh rumah sakit? Oh gitu. Jadi di rumah ya? Di rumah ya, untuk lebih di rumahnya ya. Jadi kalau misalkan untuk pasien-pasien yang pasca rawat, ya kalau pada saat rawat kan kita memberikan dietnya disesuaikan dengan kondisi pasien pada saat itu. Gitu ya, misalkan pada saat datang misalkan dia dalam keadaan sesak atau cepat capek gitu ya. Biasanya kita kan memberikan makanannya sesuai dengan kondisi pasiennya. Misalnya kita kasih makanan lunak gitu ya, misalkan contohnya kayak bubur gitu ya, misalnya atau nasi tim seperti, atau makanan lauknya yang tidak terlalu keras yang bisa menyebabkan dia sesak atau capek gitu. Jadi kita sesuaikan semuanya kondisinya dengan kondisi pasien gitu ya. Nah, kalau misalkan dia sudah pasca rawat, misalkan pada saat pulang kondisinya sudah mulai membaik. Terus dia sudah bisa mobilisasi, misalkan nggak di tempat tidur saja, dia udah bisa bangun ke kamar mandi sendiri gitu ya. Udah bisa interaksi lah ibaratnya dengan sebelahnya atau gimana. Nah, itu biasanya nanti kita sesuaikan lagi pada saat pulang dengan kondisi pasiennya. Kita memberikan edukasi ya. Edukasi sebenarnya sekaligus kita melihat nih kondisi pasien ini, oh dia ternyata dari kita akses itu awalnya pola makannya nih gitu ya, pola makannya nggak bagus nih. Nah, dari situ nanti kita memberikan motivasi untuk merubah pola makan si pasien itu sendiri gitu ya, supaya menjadi lebih baik lah ya gitu. Maksudnya pola makannya pasiennya gimana, nanti kita berikan edukasi. Atau kita bisa memberikan konsultasi. Gitu. Mbak. Terus kita mau tanya nih Mbak, untuk buah pisang ya, itu benar nggak sih Mbak baik dikonsumsi pasien penyakit jantung koroner Mbak? Bagus nggak tuh Mbak? Buah pisang ya? Ya karena memang pasien jantung lebih banyak mengkonsumsi pisang harusnya gitu. Nggak juga sebenarnya. Memang kadang kan buahnya kebanyak pisang gitu ya. Memang hal ini memang suka ditanyakan oleh pasien ya. Banyak ya Mbak ya? Iya. Seperti itu. Misalkan kalau sebenarnya nggak harus hanya mengkonsumsi
buah pisang saja gitu ya, bisa mengkonsumsi buah yang lainnya, kayak jeruk gitu ya, pepaya, itu yang kandungan seratnya lebih tinggi. Kenapa pisang biasanya kita berikan? Karena biasanya kalau misalkan pasien-pasien jantung itu kadang masuk dengan kondisi misalkan dia electrolyte imbalance ya, Apa tuh Mbak? hipokalemi, misalkan kaliumnya, kadar kalium di darahnya tuh rendah gitu ya, nggak normal gitu ya. Jadi biasanya kita bantu dengan beri penambahan ekstra pisang, karena dari dalam pisang itu sendiri di kandungan gizinya dia ada kalium itu lebih tinggi ya, kaliumnya tinggi gitu. Jadi maksudnya kita bisa memberikan pisang. Makanya gitu sebagai alternatif untuk menambahkan si kaliumnya itu gitu. Tapi kalau misalkan memang dia posisinya pada saat itu pasiennya hiperkalemi, jadi kondisi di mana kaliumnya meningkat melebihi dari normal, itu kita bisa memberikan kita tidak memberikan buah pisang. Jadi atau alternatif buah yang lain. Iya, alternatif buah yang lain. Jadi kalau misalkan pisang baik dikonsumsi ya boleh dikonsumsi ya boleh, tapi tidak hanya maksudnya tidak tidak harus pisang aja buahnya gitu. Jadi memang harus yang lain gitu. Yang lain. Iya, biar lebih bervariasi. Oke. Gitu. Soalnya ini banyak nih Mbak yang menanyakan, ini benar nggak sih pisang itu yang paling baik gitu dikonsumsi? Gitu. Ternyata banyak buah yang lain alternatif ya Mbak ya. Iya. Nah, kemudian untuk penggunaan minyak, bagaimana hubungan konsumsi minyak dengan terjadinya penyakit jantung koroner Mbak? Oh gitu. Ya. Sebenarnya kalau penggunaan minyak, kalau misalkan penggunaan minyak yang berlebih, seperti kita kan lebih seringnya makan makanan yang digoreng ya kan ya. Nah itu efeknya mungkin nggak saat ini, karena kan kita sering mengkonsumsi minyak itu, maksudnya mengkonsumsi gorengannya itu setiap hari, gitu kan ya. Jadi efeknya tuh dari kita misalnya kita masih muda ya, kesini-sininya karena sering masak itu otomatis untuk menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner itu lebih tinggi. Karena apa? Di dalam minyak goreng itu kan kalau misalkan dia udah digoreng prosesnya, minyak itu akan menjadi jenuh. Nah kalau dia jenuh itu dia kan akan menempel di dinding-dinding pembuluh darah kita ya kan. Nah pembuluh darah kita jadi kalau udah nempel lemaknya otomatis kan dan nempel, jadi aliran darahnya jadi nggak lancar gitu. Tapi gimana Mbak, gorengan tuh makanannya paling enak ya, dicemilin. Iya karena kan memang sebenarnya lemak juga dibutuhkan sama tubuh kita karena dia juga sebagai sumber energi gitu ya. Tapi kalau misalkan pemakaiannya berlebih ya dia akan menyimpan menjadi cadangan energi. Nah kalau misalkan tidak digunakan dia akan menumpuk terus. Sama halnya kayak karbohidrat itu kan termasuk sumber energi juga. Tapi kalau misalkan dia pemakaiannya berlebih juga ya kan, dia tetap akan menumpuk dan menjadi lemak. Seperti itu ya. Jadi misalkan kalau jadi udah numpuk terus ya kan, otomatis kadar kolesterolnya tinggi karena lebih sering mengkonsumsi gorengan seperti itu. Makanan yang tinggi lemak juga seperti itu ya. Seperti itu. Ini kita ngobrol santai aja ya Mbak ya, jangan serius banget ya. Udah kita ketawa-ketawa aja ya Mbak. Lanjut nih Mbak, kita mau tanya untuk pasien penyakit jantung koroner, bahan makanan apa sajakah yang benar-benar sudah harus dihindari atau dibatasi Mbak? Untuk pasien jantung koroner. Kalau untuk pasien-pasien penderita jantung koroner ya, biasanya untuk makanan yang harus dihindari itu terutama adalah dari hewani, itu kayak seafood ya, jeroan, seafood itu kecuali ikan ya. Kalau misalkan kayak cumi, kerang, kepiting itu ya, dia kandungan udang terutama ya, kandungan kolesterolnya memang lumayan tinggi ya. Terus kayak jeroan udah pasti ya. Nih Mbak ngasihnya makanan enak semuanya. Ini memang makanan enak ya. Kalau dari segi bahan makanan, memang kolesterol itu kan lebih banyak, lemak itu memang lebih banyak di hewaninya. Nah kalau untuk kayak pembatasan ya, yang harus dibatasi
Itu seperti kayak misalkan daging Iya. sapi, ya kan? Nah itu juga kan dia ada kandungan lemaknya, ya kan? Tapi kita masih boleh mengkonsumsi nih buat pasien-pasien Iya. penderita PJK ya. Tapi harus dibatasi gitu loh. Itu nggak boleh terlalu banyak. Kayak daging, terus apalagi telur ya, Oke. telur ayam atau telur bebek Iya, seperti itu iya. karena kandungan kolesterolnya kan banyak di kuningnya nih Iya. gitu ya. Jadi sebaiknya kalau untuk penderita PJK ini kayak telur itu sekitar 2 sampai 3 butir lah seminggu. Seminggu. Bukan sehari, seminggu ya. Seminggu. Kadang kita kan suka makan telur kan setiap hari ya. Itu makanan yang paling simpel dan paling enak, Mbak. Hmm. Cuman gini, Mbak, aku pribadi mau tanya, kalau untuk telur itu kita tetap boleh konsumsi yang kuning ya, apa hanya putihnya aja? Kalau misalkan memang yang kadar kolesterol yang tinggi itu ada di kuningnya. Gitu. Itu Jadi tinggi kalau ya, Mbak, ya? misalkan kita mengkonsumsi putihnya saja, itu memang dia rendah lemak. Iya. Ya. Jadi boleh aja kalau setiap hari mengkonsumsi putihnya, tapi jangan digoreng. Iya. Jadi ya, putihnya saja tapi tanpa kuning. Jadi Tanpa kalau misalkan kuning, dengan kuningnya ya seminggu 2 sampai 3 butir lah gitu ya. Oke. Mbak, untuk bahan makanan yang dianjurkan itu apakah ada yang harus khusus dikonsumsi untuk pasien dengan penyakit jantung koroner, kayak susu atau apa, Mbak? Apa ada susu yang tertentu ya khusus gitu? Khusus untuk pasien ya. Iya. Jantung koroner. Mohon maaf sebelumnya tadi saya tambahin yang Iya. bahan-bahan makanan yang nggak boleh ya. Itu kayak santan-santan juga itu ya, santan kental juga misalnya harus dihindarin ya. Santan kental, gorengan yang menggunakan minyak yang banyak. Kita kan kadang suka menggoreng itu sampai melebur gitu ya. Nah itu sebenarnya memang harus dihindarin gitu ya. Terus kalau misalkan memang tadi kata Mbak Santi bahan makanan apa sih yang boleh ya, yang memang dianjurkan untuk pasien jantung itu jantung koroner itu sebaiknya kalau dari segi hewani itu kalau misalkan tuh kayak seperti ikan ya. Ikan tuh memang kandungan lemaknya kan lebih rendah. Jadi lebih sering dikonsumsi untuk pasien jantung itu tidak masalah, boleh ya. Terus perbanyak makan kacang-kacangan ya, contohnya kayak kacang hijau, kacang kedelai seperti itu ya. Nah terus perbanyak makan sayur dan buah. Tetap ya, sayur dan buah itu harus ada dalam setiap kali kita makan. Itu ya, Mbak, ya. Nah kalau untuk susu ya, kalau untuk susu pada pasien penyakit jantung bukannya nggak boleh, boleh cari susu yang non fat, jadi susu skim yang kandungan kadar lemaknya lebih rendah atau low fat seperti itu. Kadang kalau non fat nggak dapat, akhirnya dapatnya non fat gitu ya, itu masih boleh ya. Paling pemakaiannya kan cuma 1 kali dalam sehari ya kan. Nah kalau misalkan susu full cream itu sebaiknya dihindarin. Jadi kalau untuk pasien-pasien jantung atau kita yang mau menjaga ya, lebih baik jangan mengkonsumsi susu full cream gitu. Jadi konsumsinya susu non fat atau low fat. Gitu. Penjelasannya cukup lengkap nih, Mbak Buki. Lanjut lagi nih dengan pertanyaan nih, karena sahabat rumah sakit jantung dan pembuluh darah harapan kita banyak yang menanyakan nih tentang seputar gizi. Gitu. Jadi lanjut ya, Mbak. Boleh. Nah untuk pasien penyakit jantung koroner dengan riwayat DM ya, Mbak ya, atau diabetes mellitus ya, Mbak ya. Diabetes mellitus. Bagaimana pengaturan diet jantungnya? Apakah sama dengan diet jantung biasa, Mbak? Gitu. Kalau untuk pasien dengan diet jantung dia ada diabetesnya, biasanya dalam segi prinsip sih sebenarnya sama ya. Cuma kalau pasien diabetes ini lebih ditekankan ke karbohidrat yang kita konsumsi, gitu. Jadi kalau buat pasien jantung dengan diabetes itu biasanya karbohidratnya yang kita utamakan adalah karbohidrat kompleks. Karbohidrat gitu. Kompleks ya. Contohnya kayak misalkan nasi ya. Aduh, Mbak sudah mulai menunjukkan ya, kayak nasi atau misalkan roti itu jenisnya karbohidrat kompleks. Jadi kalau untuk pasien jantung dengan DM itu hindarin yang jenisnya karbohidrat sederhana seperti gula-gula ya, sirup, makanan yang manis-manis itu sudah tidak bisa. Ya, jadi kalau
usahakan seperti itu. Terus secara prinsip sih tetap kita harus mengurangi lemaknya ya. Iya. Lemaknya, jadi makanan itu nggak boleh banyak digoreng juga ya. Ya. Terus divariasikan, perbanyak makan sayur dan buah. Itu kalau untuk hewaninya sih tetap ya, Ya. yang makanan berlemak harus dihindari gitu. Itu aja sih paling. Itu aja. Kemudian nih Mbak, apa ya, setelah penjelasan nih dengan topik ini ya Mbak ya, bisa nggak Mbak dikasih closing statement nih? Apa nih? Gitu, closing statement yang kita bicarakan Tadi ya. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat nih ya, untuk pasien jantung itu kita lebih tekankan ke makanan yang ibaratnya yang rendah lemak ya, rendah kolesterol. Jadi hindarin makanan-makanan yang tinggi lemak ya, seperti yang digoreng gitu ya. Makanan-makanan fast food seperti itu harus dihindari ya. Terus perbanyak makan sayur dan buah-buahan ya. Terutama juga tambahkan dengan kacang-kacangan ya, terutama kacang kedelai karena dia kandungan seratnya lebih tinggi ya. Terus perbanyaklah aktivitas fisik untuk mengurangi kadar lemak dalam tubuh kita. Aduh, penjelasannya lengkap nih sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita serta semua masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan topik kali ini bermanfaat banget nih. Amin, seputar mudah-mudahan. informasi dan edukasi gitu. Baik Mbak, ini kita sudah di penghujung topik. Ya. Terima kasih kepada Direksi Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita, dan juga kami bekerja sama dengan unit IPPU, PKRS, dan juga instalasi gizi. Terima kasih juga kepada narasumber kita pada hari ini, Mbak Puji Gunarti, yang sudah berbagi informasi dan edukasi seputar gizi, diet, penyakit jantung koroner ya Mbak. Iya betul. Oke, terima kasih kepada sahabat Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita serta semua masyarakat Indonesia yang sudah melihat tayangan ini, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.